Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Arazak. Lanjut, Nama saya yang lain. David Jason. Nama saya Alifa Mati Cikalaras. Nama saya Mayanggi Kandani. Saya Mario Alexander. Oke. Kelompok kami akan membahas mengenai pengaplikasian teknologi AR di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan manusia-manusia potensial untuk masa depan bangsa. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi pun berkembang semakin pesat. Sehingga dunia pendidikan pun harus selalu beradaptasi agar relevan dengan zaman. Nah, oleh karena itu, kami menggagaskan sebuah ide untuk mengimplementasikan teknologi AR pada bidang pendidikan, khususnya pada bidang seni, karena kami sebagai mahasiswa di industri kreatif. Nah, apa sih AR itu atau augmented reality? Menurut Bimber dan Raskar, AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan ke dalam suatu lingkungan yang nyata. Oke, next. Selanjutnya ada contoh penggunaan augmented reality. Silakan. Ya, ini adalah contoh penggunaan dari augmented reality. Yang pertama ada Google Lens. Google Lens itu aplikasi yang memotret objek menggunakan kamera untuk mendapatkan informasi terkait objek tersebut. Contohnya seperti objek hewan, tumbuhan, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua ada filter TikTok. Filter TikTok itu ada penggabungan AI atau Artificial Intelligence dan AR yang menghasilkan filter berbentuk 3D seperti yang kalian lihat di timeline TikTok kalian saat ini. Yang ketiga ada FIFA dan Stadium Experience mengaplikasikan teknologi AR pada stadion sepak bola, contohnya seperti tayangan replay pintar, real-time stats, dan lain-lain. Contohnya di sebelah kiri. Selanjutnya ada teori pendukung. Pertama ada teori pemrosesan visual. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi visual lebih cepat dan lebih efektif daripada informasi yang disajikan dalam bentuk teks atau angka. Dalam hal ini, penggunaan AR dapat mempercepat dan memperbaiki pemilihan warna dalam desain. Teori ini didapatkan dari Tresky B. Morrison dan Bertrand Court tahun 2002. Kedua, ada prinsip eksplorasi visual. Prinsip ini menyatakan bahwa visualisasi merupakan bagian penting dalam eksplorasi dunia nyata. Dalam hal ini, penggunaan AR dapat memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam dalam memilih warna, sehingga memudahkan desainer untuk menjelajahi dunia warna. Teori ini datang dari Ware tahun 2008. Selanjutnya ada teori pemrosesan warna. Teori ini menyatakan bahwa manusia dapat membedakan lebih dari 7 juta warna yang berbeda. Namun, memilih warna yang tepat dalam suatu desain seringkali merupakan tantangan tersendiri. Dalam hal ini, penggunaan AR dapat membantu mempercepat dan memperbaiki proses pemilihan warna dengan memberikan pengalaman visual yang real-time. Teori ini datang dari Fairchild tahun 2005. Teori selanjutnya, prinsip interaksi manusia-komputer. Prinsip ini menyatakan bahwa interaksi manusia-komputer harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna. Dalam hal ini, penggunaan AR dapat memberikan pengalaman interaksi dan intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna. Teorinya datang dari Norman tahun 2013. Selanjutnya masuk ke gagasan augmented reality. Sudah diketahui bahwa augmented reality itu adalah teknologi yang memadukan dunia nyata dengan elemen-elemen digital seperti gambar, suara, dan objek 3D untuk menciptakan pengalaman baru yang menggabungkan kedua dunia tersebut. Gagasan di balik augmented reality adalah untuk memperkaya pengalaman pengguna dengan menyediakan informasi tambahan dan interaksi yang berhubungan dengan objek atau lingkungan di sekitar mereka. Dengan menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, dan headset AR, penggunaan dapat melihat dunia nyata melalui kamera perangkat
dan elemen-elemen digital ditampilkan di atasnya. Tujuan utama dari augmented reality adalah untuk memperluas kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dengan AR, pengguna dapat memperoleh informasi tambahan seperti deskripsi objek, petunjuk langkah demi langkah, atau tampilan visual yang lebih mendalam, yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berbagai konteks. Selanjutnya. AR memiliki potensi aplikasi yang luas di berbagai industri. Misalnya dalam bidang pendidikan, AR dapat digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang kompleks melalui objek 3D yang dapat diinteraksi. Dalam bidang permainan, AR memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan elemen virtual di lingkungan fisik mereka, menciptakan pengalaman bermain yang lebih imersif. Dalam bidang perbelanjaan, AR dapat digunakan untuk kemungkinan konsumen mencoba produk secara virtual sebelum membelinya. Selain itu, dalam industri manufaktur, AR dapat digunakan untuk memberikan paduan langkah demi langkah kepada pekerja dalam proses perakitan atau perbaikan produk. Secara keseluruhan, augmented reality merupakan gagasan yang revolusioner dalam penggabungan dunia nyata dengan elemen-elemen digital, dengan potensi besar dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, jadi dari hasil pembahasan yang kami dapatkan itu, pertama-tama tentang AR dan juga tentang warna dan juga pemanfaatan yang dipakai untuk ke dunia pendidikan secara khususnya, yaitu dengan menggunakan augmented reality atau lebih akrab disapa AR itu lebih cenderung lebih mudah untuk mendeteksi palet warna dalam desain. Nah, ini salah satu solusi yang lebih akurat dan efisien yang dapat diberikan dalam sebuah pemilihan warna, seperti untuk mendeteksi palet warna dalam eksplorasi desain atau juga ingin mendapatkan palet warna atau mendapatkan referensi warna dari sebuah film dan juga lain-lain. Nah, ini juga menjawab masalah yang dihadapi desainer yang masih menggunakan metode manual dan memilih warna, yaitu seperti membreakdown sendiri dan juga membreakdown secara mandiri tentang eksplorasi warna tersebut. Nah, ada beberapa software palet warna yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan memanipulasi kombinasi warna. Salah satunya itu yang sudah dijelaskan dari rekan saya Alex tadi, yaitu salah satunya itu ada Adobe Color, ada juga TikTok AR, dan juga lain-lain. Ada juga software yang baru-baru ini disebut Paleton. Nah, software ini digunakan di berbagai industri seperti desain grafis, pengembangan web, periklanan, dan seni digital, dan memungkinkan juga untuk dipakai di dunia film. Selanjutnya itu ada 3 poin yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, penggunaan AR itu dalam mendeteksi color palette itu memberikan solusi, dan salah satu solusi untuk desainer dalam efisiensi karya gitu. Dan yang kedua itu solusi sebelumnya itu seperti memvisualisasi warna dengan memakai sistem generator. Nah, pemanfaatan AR ini memberikan pengalaman visual yang lebih realistis dan juga akurat dalam memilih warna. Jadi kita tidak perlu meriset atau tidak perlu sulit-sulit untuk mendapatkan palet warna yang kita mau. Dan yang ketiga itu implementasi gagasan ini membutuhkan kerjasama dan perusahaan teknologi, karena seni dan teknologi itu adalah satu hal yang perlu berkesinambungan. Salah satunya itu langkah-langkah strategis itu riset pasar, pengembangan prototipe aplikasi, uji coba, evaluasi, dan pemasaran produk. Berikut ada beberapa daftar pusaka yang kami kutip di presentasi kali ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1, mengucapkan terima kasih, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.